Tapi kalau misalnya gue ngomong trading Bitcoin, aksi jual dan membeli. Jual dan membeli, itu pasti ada yang rugi, Fer. Nggak mungkin dong. Karena dunia ini nggak begitu cara kerjanya. Betul. Dia kan keluar, ngajar baik-baik pakai laptop Asus, Pak. Dia dimaki miskin, dimaki item, bego, dosen palsu. Cuman karena laptopnya Asus. Jadi ketika diganti MacBook pun itu persepsinya udah berubah lagi. Mereka tuh sebodoh itu negara ini. Teknologi positif, ya kan? Lu mau trade ini, lu dibunuh sama Jane Street, Millennium Management, hedge fund yang besar-besar lah. Lu nggak akan bisa lawan algonya mereka. India kan baru dibantai mereka, 70T di bawah tuh. Apakah itu create value? Enggak. Nah, sekarang kita ngomongin Bitcoin-nya secara fundamental ya. Ini banyak yang nggak jelasin seperti ini, tapi ini yang gue jelasin untuk Andrew. 21 juta koin, anggap 2.100 sudah tambang semua. Ya, gue kasih ke Ferry Irwandi, semuanya. Value-nya berapa, Fer? Semua koin itu untuk lu. Value koinnya berapa? Exactly 0. Iyalah, karena kan Banyak yang tanya, intrinsic value-nya apa? Intrinsic value-nya tadi, store of value. Iya. Di luar ini beneran nggak ada. nggak ada. Karena contoh, gue punya perusahaan Bank of America. Itu ngasih gue earnings ke depannya, ngasih gue dividen. Kalau gue kasih ke Ferry Irwandi, semua apartemen ya, jangan properti, apartemen di dunia, dia jadi orang yang luar biasa kayanya gila. Dia bisa sewain ke semua orang, Ya, orang bisa ada, tinggal di ya. situ. Ada value creation-nya. Rental value, rental fee. Ada rental fee ya. Tapi kalau 21 juta koin ini gue Nothing. serahkan ke dia, dan orang lain gak ada yang pegang, Ya, itu nggak jadi exactly 0. Di situ Zero sum game. kuncinya, gitu. Nah, jadi gue jelasin tuh, kalau Timothy kan dari B ke A tadi jelasin. Di video itu dari A ke B. Ya. Jadi semua yang Timothy bilang itu ada di video itu, teman-teman. Bisa ditonton berarti. Bisa ditonton, ditonton bahkan dengan bahasa yang lebih simpel, tapi pakai rumus matematika Ya. biar jelas. Biar Karena jelas. gue malas ngeladeni debat akhirnya. Oh, nanti Udah- soalnya ada yang keluarin rumus kan? Oh, iya, kalau lu mau bantah gue keluarin lah rumus. Dan gue yakin S2 gue 2 di ekonomi. Nah, itu aja sih. Kalau pakai opini sama argumen kan, ya udah main-main masa wah pakai buzzword aja orang terus jadi gini. Nah, gue langsung kalau ini kan demi mendidik ya, demi ngasih edukasi ke teman-teman. Jadi di video itu jelas gue bilang zero sum-nya kondisi kayak gini karena pembentuk value-nya, pembentuk uangnya nggak akan ada kalau nggak ada flash demand, market stagnan. Betul. Jadi kan delta key-nya itu 21 juta, market cap itu dibentuk dari harga P per key, P sama dengan market cap per key kan. Ya. Nah, itu baru berubah ketika cash in lebih besar dari cash out, lebih besar dari 0. Itu rumus matematika yang dijelasin sama Timothy. Itulah kenapa nggak ada fiat, nggak ada value di sini. Betul. That's it. Betul. Itulah kenapa zero sum game. Lu berdagang, lu beli 50.000, orang beli di 70.000, Betul. dia udah untung yang 50.000, 70.000 mau untung lagi lebih mahal lagi dia harus jual. Yes. That's zero sum game. Tapi bisakah dia not zero sum game? Store the value tadi. Store value. Mentransfer dari negara ke negara lain lagi. Orang Rusia butuh, Orang Rusia oligarki butuh. ISIS butuh gitu Ya. kan waktu itu. Pasti Dan tahu ada segala value-nya. macam. Pasti itu Untuk donasi juga butuh pakai itu. Betul. Untuk bisa cross sanction-nya. itu bahkan bisa jadi positif sum. Ya. Secara teknologi dan konsep ini bahkan bisa jadi positif sum. Ya. Nah, kesalahan dari Gabriel Ray, gue nggak kenal personal, nggak pernah ketemu, nggak pernah interaksi juga adalah mungkin dia salah bahasa sih. Dia bilang cost of production, yang mana gini. itu buat negatif sum. Kalau cost produksi dari sebuah aset Iya. itu negatif. Jadi Negatif. Seharusnya proses produksinya Iya. mungkin bisa. Ya. Iya. Tadi gue sebutnya kan trading crypto. Iya. Tapi ada satu lagi. Misalnya trading crypto dengan fitur derivatif di mana di situ ada funding fee. Ini walaupun gue sebagai owner action Iya, iya, harus fair dong. Harus fair. Iya. Kalau ada funding fee, Fer, atau ada fee dalam transaksi tersebut, itu berarti ada house-nya yang ngambil extract value. Iya, itu kayak jadi bandar negatif. di meja poker lah Ya, ya. itu negatif sum. Cuman apakah ini jelek? Enggak, karena yang disebut bandar tadi itu memfasilitasi lu bisa membeli asetnya. Kalau nggak ada ini kan lu nggak bisa main. Sama. Iya. Nggak ada kasino lu nggak bisa main Nggak bisa bakaran. main, nggak Nggak bisa main bakaran, nggak bisa main poker gitu. Gua nggak pernah main bakarat. Si anjing. Contoh. Kalau Oke, nggak ada oke. kasinonya ya nggak Iya, bisa main. Iya. Gitu. Jadi itu fasilitator. Tapi kalau secara konsep matematis itu negatif, Fer. Iya. Karena ketika lu trade ada value yang orang lain ekstrak yang dia ngambil 0 resiko. Sama mereka market make kan. Jadi mereka harus ngisi likuiditas buat lu bisa ngisi bid dan offernya. Ini sudah pasti negatif sum Negatif sum. sebenarnya. Tapi untuk lu masuk ke situ ya lu harus pakai house rule-nya dong. Iya, betul. Lu pakai rumahnya orang ya lu, Iya, lu harus ikutin aturan harus rumahnya. ada yang lu sisihkan untuk orang yang punya rumah Yes. ini. Sederhananya kayak gitu. Mengeluarkan energi dan biaya kos produksi untuk membeli suatu aset itu negatif.
Jadi kalau sebagai store of value positif, lu trading ini, pure trading itu zero sum menurut gua. Tapi kalau ini ada fee-nya terkait dengan ini, ada biayanya negatif dong. Iya sama kayak lu Logika sederhana kan sebenarnya. Iya benar. Sama kayak lu main bakarat kalau lu pick di banker. Oh betul. Pasti ada 6% yang berkurang daripada lu di player. Benar. Lebih gampang misalnya main poker deh. Iya. Main poker ada rake-nya kan dari kasino. Rake-nya itu negatif sum gitu. Karena kalau saya selalu menang ya lu main-main lawan masing-masing aja gitu kan. Nah, pendapat lu orang yang bilang, "Wah, kalau lu ngejelasin sevulgar ini nanti malah mencoreng nama Bitcoin-nya itu sendiri." Enggak dong. Justru Ini edukasi kan. Karena gue selalu ambil edukasi yang menurut gue itu benar. Kalau iya, gue bilang iya. Enggak, gue bilang enggak. Bukan karena gue punya exchange, jadi gue bilang ini positif sum loh. Ini menurut gue kalau ada funding fee-nya, iya itu negatif sum. Gitu. nah, Kalau ada fee yang ditarik dari pembelian atau penjualan, berarti kan ada nilai yang keluar dong, secara logika. lagi kalau zero sum game kenapa sih? Ya nggak apa-apa. Itu kan pertanyaannya Nggak kan apa-apa. iya. Maksudnya Nggak ada kalau masalahnya. ternyata Nggak ada masalahnya. nggak berbenturan sama nilai moral, dogma dan normal lu, ya lu tinggalin, jangan lu mainin gitu. Bukan lu benerin, itu bukan negatif sum atau bukan Betul. zero sum. Gue tuh aneh, ya terus kenapa gitu? Nggak apa-apa sebenarnya menurut gua. Jadi gara-gara gue juga bingung, nggak ada salahnya sih. Itu mau itu zero sum juga, ya sudah. Bapak Andrew itu kan setahu gue banyak juga Bitcoin. Konten sendiri ya. Kan gue bilang tadi ini banyak yang nggak ngerti. Konten tuh juga zero sum. Iya konten sih, atensi. Oh iya atensi. Tapi kan konten adalah format kita mau mengharness sebuah atensi. Tapi kalau kita hitung secara matematis total atensi yang ada di Indonesia itu waktunya terbatas, Fer. Kan gampang banget rumusnya. Iya. Tinggal jumlah penduduk lu kali berapa jam yang mereka punya, berapa jam yang kira-kira mereka sisihkan untuk nonton konten, lu mau ngambil berapa. That's all. Nah, dan sebenarnya zero sum itu basis fundamental ekonomi. Kalau dalam ilmu ekonomi lu kenal istilahnya opportunity cost. Yes. Karena lu nggak bisa nonton dua Ferry Irwandi dan Timothy Ronald ketika tayang. Ya misalnya nih, gue sekarang mau ketemu, gue jelasin biar teman-teman paham. Gue mau ketemu teman SD gue nih sekarang buat ngopi doang, nggak tahu bahas ngalor ngidul, atau gue mau ngobrol di sini sama Ferry tadi di belakang sana. Itu kan opportunity cost dari waktu gue. Iya, betul. Pilihannya yang mana nih? Iya, nggak mungkin ada kondisi kayak gitu kan. Hidup ekonomi muncul dari pilihan kan, choice. Kayak gimana manusia memilih pilihan terbatas di antara scarcity yang mereka miliki. Itulah mereka belajar ilmu ekonomi. Ini pemahaman tanpa fondasi yang gue bilang tadi. Oh. Banyak orang punya pemahaman tanpa fondasi dasarnya. Mereka ekonomi tadi nggak opportunity cost mereka nggak tahu. Mereka nggak paham zero sum game itu apa, nggak paham. Jadi ada yang bilang kayak gini, nggak zero sum lah, orang BlackRock udah beli kok, El Salvador udah pakai. BlackRock tuh nggak beli loh. BlackRock tuh adalah kustodian dari nasabahnya yang memiliki namanya IBIT. BlackRock sendiri tidak memiliki Bitcoin karena TBK, gue bisa lihat. BlackRock tuh tidak memiliki sama sekali Bitcoin. Dia pegangin buat nasabahnya, di mana dia bikin formatnya Exchange Traded Fund ETF, dia ngambil persenan dari situ. Oh, gue mau hajar-hajaran aja lah, gue mau kayak ini nggak benar kalau dibiarin. Maksudnya fundamental berpikirnya jadi rusak. Kalau lu ngedukasi dengan cara ini nggak zero sum game, perusahaan besar punya. Nah itu tadi lu jelasin BlackRock, El Salvador punya, bukan karena itu zero atau enggak, itu store value namanya. Itu store of value tuh. Kenapa El Salvador beli? Itu store of value. Kenapa Bhutan beli? Itu store of value. Kenapa US taruh di reserve-nya? Betul. Store of value. Dan itu nggak menegasikan kalau itu bukan zero sum game. Pintar. Kepancing gue gara-gara Timothy. Jadi lebih Timothy. Contohnya kan Fiat. Fiat kan gue juga cerita waktu nggak ada emas. Terus berarti apakah nggak ada basisnya? Ini kan orang langsung gini. Kalau nggak ada fondasi berpikir, mereka kadang suka pakai kata-kata gue buat salah artiin. Contohnya dibilang, oh Fiat berarti nggak ada basisnya. Basisnya itu kapal-kapalnya. Militer kan basisnya. Lu nggak mau pakai ya kita berantem gitu kan. Itu basisnya dari Fiat. Makanya Fiat paling kuat siapa? Yang punya militer paling kuat. US, Cina kuat Fiatnya. Israel kuat. Ya. Negara-negara yang punya kemampuan untuk menghancurkan negara lain. Memang basisnya bukan emas lagi. Itulah kenapa mereka investasi gila-gilaan di militer. Gitu. Termasuknya Indonesia juga gila-gilaan ya. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami, dan thank you Timothy udah menjelaskan dengan transparan ya, tanpa menyinggung siapapun nih. Jangan ada pula yang nanti sensitif ya kan. Ngarahin masa ke Timothy, bunuh diri lah namanya, atau ngarahin masa ke gua. Ya mungkin bisa menang lah. Mungkin ya. Tapi so far belum ada sih. Ya mau punya masa kayak gimana pun ya. Ya gue menikmati pertarungan yang seru. Jadi makanya let's go. Nah, balik lagi Tim.
Itu soal Bitcoin. Dan sekarang lu kan udah punya vlog nih. Ya. Lu udah punya exchange lu sendiri dari awal lu ngerintis, dari yang saham, dari kita ketemu di TU, kita ngobrol banyak, ada segala macam. Gue menarik nih, setelah lu semuanya ke situ nih, lu semua ngomongin kripto segala macam, tiba-tiba ternak uang reborn. Ya. Kenapa? Why? Gua merasa ini bayi gua, Fer. Oh, ada ikatan Sentimental emosional. value. Ada romance di situ. Kadang kan banyak yang bilang waktu itu, banyak yang balik lagi sebenarnya ini juga jelek karena gue akhirnya peduli kata-kata orang kan. Banyak yang bilang Timothy itu punya kegagalan katanya, ternak uang bangkrut. Itu tidak pernah bangkrut. Semua karyawan tuh ngerjain perusahaan gue yang namanya Akademi Kripto. Jadi ini ya gue tinggal tambah mereka load kerjaan, tambah karyawan sedikit kan. Cuman dan ini IP baru. Bukan IP yang lahir lagi. Dari dulu, IP ternak uang tuh 100% milik Timothy Ronald. Bukan milik PT apapun, bukan milik siapapun. Ini IP-nya tuh punya gua. Walaupun dulu gua pernah berpartner, tapi ini punya gua. Dan gua super majority shareholder dari dulu. Tuh. Cuman ada beberapa orang ya, gua mau jadi CEO ya, udah lah di publik lah gitu kan. Cuman intinya, ini tuh dari dulu bayi gua. Ini tuh waktu gua pernah tulis bahkan di gelas kayak logonya yang gua bercanda Goldman Sachs tuh ternak uang. Gua masih punya gelas sampai sekarang. Ini sesuatu yang sentimental gua. Dan gue nggak seneng didengerin Timothy itu pernah bikin bisnis yang bangkrut. Apalagi bisnis bayi lu sendiri ya? Iya, karena itu nggak pernah bangkrut gitu. Jadi ya sudahlah gue nyalain lagi. Gue nggak peduli mau bikin duit, mau nggak bikin duit. Bahkan untungnya mau gue bikinin sekolah. Semua untungnya gue bikinin sekolah, semuanya. Gue nggak peduli karena gue nggak butuh duit dari situ. Kalau tahu dividen gue udah berapa? Wow, udah ngeri. Kalau yang kalian perkirakan, nah di atas itulah lagi. Di atas itu gue bisa jamin. Dan ya menarik nih, ini bukan gua berusaha untuk ngejilat Timothy ya, karena dia udah sering dijilat orang juga. Tapi gini, gua ngomong the fact aja. Gua punya kenalan yang mantan ternak uang, mantan ternak uang terus ngomong gitu. Satu-satunya bos yang dia ngerasa benar-benar care sama dia, yang mungkin nggak pernah dia tunjukin, itu Timothy doang bang tadi. Bisa nggak gue kerja lagi sama Timothy? Tapi yang gue paling bangga, Fer, dari ternak uang itu bahkan bukan apa yang gue pernah bikin dulu, tapi karyawannya semua jadi apa sekarang. Jadi gue punya analis masih 16 tahun, 17 tahun, anak-anak kecil. Oh iya. Itu gue nggak tahu tuh sebenarnya boleh dipekerjakan atau nggak tuh. Nggak boleh, Cuma mereka part time, dari rumah. Tapi sekarang udah 17 kan? Nggak, sekarang udah 20-an. Sekarang udah 20-an. Mereka sekarang, jadi mereka kan keluar dari gue pas yang ternak uang kita di soft. Mereka banyak cari pekerjaan sendiri dan semuanya jadi orang-orang hebat sekarang. Itu yang gue paling bangga. Karyawan gue, cari aja analis yang pernah kerja sama gue. Itu udah kerja di fund manager besar, udah kerja di luar negeri. Lulus CFA. Banyak yang nggak ngambil gelar sih. Karena sekarang gelar udah nggak terlalu di ini kan. Oh, berarti lu CFA tuh, udahlah nggak perlu. Menurut gue, itu kan Benjamin Graham yang bikin kan semua institutnya kan. Yang ribet penting nggak penting lah. Penting nggak penting. Kalau gelar, kalau emang mau belajar misalnya untuk edukasi, kayak misalnya Bro Kakak, kenapa lu ambil sampai S2 dan lagi mau ngambil ke depannya? Karena dia pengen belajar ilmunya doang. Iya. Dia pengen tahu statistik itu bisa dipakai untuk apa sih nanti ke depannya gitu. Tapi menurut gua kalau emang bisa dipelajari secara online ya why not belajar online gitu. Dan mereka punya kemampuan itu kan. Timothy nggak punya CFA, tapi kalau lu adu finance sama CFA yang level berapapun juga dia sikat. Gitu. Boleh diadu. Nah, pertanyaan, kalau ada sesuatu yang lu koreksi dari narasi lu atau sesuatu yang lu mungkin gue bisa better kalau gue kayak gini dulunya. Itu apa kira-kira? Gini, narasi waktu itu bukan narasi sih, Fer, tapi image menurut gue. Jadi kan ini kan yang kita bahas juga dulu kan. Jadi ini tuh nggak terjadi tiba-tiba. Ini gua hitung dengan sangat matang. Problemnya dengan waktu itu gua keluar, kan waktu itu kayaknya bahkan gua tuh belum pernah posting mobil tuh. Kayaknya lu pernah bikin konten bahkan pakai mobil gua itu zaman gua dulu banget. Yang kita collab pertama. Kita collab pertama. Ya masih ini ya Cayman ya. Iya waktu itu. Kita collab pertama. Gua tuh bukan tipe orang yang suka tunjukin, flexing lah. Bahasanya suka flexing. Gue ngerasa dengan melakukan itu menimbulkan banyak iri hati di orang-orangan. Nah itu yang gue sebenarnya nimbang. Kalau gue nggak melakukan ini, publik persepsi bagaimana ke gue? Apakah bisa cuma secara substansial, tapi Indonesia tidak bisa, Fer, waktu itu. Pada waktu itu memang tidak bisa. Itu sesuatu yang harus gue bikin, sesuatu yang harus gue create. Kalau nggak anak-anak muda seperti itu, mungkin dia nggak ke-flare, ke-trigger buat mau dengerin yang kayak ngerasa lu keren gitu, dia nggak akan bisa kepantik ya ke situ ya. Mereka nggak akan bisa kepantik gitu. Jadi itu memang kalau mobil memang sesuatu yang sangat gue suka, sesuatu yang memang gue gemari. Gue pikir oke, ini bisa jadi suatu barang gitu. Sama seperti Bro Kakak kan.
Kalau lu lihat dia tuh kemana-mana cuman naik S-Class, dia nggak pernah pakai mobilnya. Tapi dia pecinta Porsche. Dia pecinta Porsche. Dia pakai SUV Porsche, tapi nggak pernah pakai mobilnya. Gitu. Kenapa waktu itu gue suruh dia? Kan dia ada mobil satu waktu di daerah dia kan. Udah lah lu bawa 911 lu. Terus dia tanya kan. 911 di Blitar. 911 di Blitar. Orang gila. Orang gila. Jadi gue tanya dia kan. Terus dia bilang kenapa Tim? Karena gue bilang lu waktu itu pas dia keluar. Sebenarnya dia juga yang membuka. Ini pertanyaan paling receh lah Tim untuk menutup podcast. Lu mau nikah nggak? Dan punya anak? Pasti ketika gue menemukan yang tepat. Oh, jawabannya lebih PR sekarang. Gue tanya sekali lagi deh, lu mau nikah dan mau punya berkeluarga gak? Pasti kalau bikin teman, karena gini, itu perlu diturunin. Apa yang gue mau bikin tadi, itu perlu turunin. Nah, kriterianya apa yang kira-kira bisa run foundation gue ini? Karena itu akan diturunin ke anak gue kan. Oh. Anak gue akan turun ke anak gue yang lain lagi. Jadi gue akan didik anak gue mungkin dengan sangat, ya mirip kayak Rothschild didikannya. The only business worth doing is the business of money. Makanya lu lihat kan gerakan gue sekarang, gue lagi mulai tanam lah di bank gitu. Karena gue ada exchange kan bank masa depan. Banknya sekarang gue lagi pegang, tambahin terus. Terus? Format uang masa depannya Bitcoin. Gue nggak tahu, menurut gue ke depannya bukan Bitcoin uang. Menurut gue ke depannya ini tesis gue energi fair nanti. Yeah. Jadi ketika udah multiplanetary, uangnya Ferry Irwandi, uangnya Timothy dihitung kayak berapa megawatt gitu segala macam. Ya karena hambatan AI kan tinggal itu doang. Iya, hambatan AI tinggal itu. Jadi kayak lu tuh punya berapa energi digitnya tapi tetap formatnya kayak uang. Yeah. Nah, itu akan tetap ada banknya tuh. Formatnya apa nanti gue beli bank yang kayak itu nanti. Cuman bisnis yang gue mau gerak ini nih. Karena Rockefeller itu ketika dia bikin Standard Oil, dia banyak pecah-pecah. Vanderbilt dia pecah-pecah. Rothschild tuh udah dulu satu bisnisnya. Cuma di finance. Dia landing buat perang Napoleon. Dia landing buat ini. Dari era itu ya, dari revolusi industri. Nah, itu gue belajar tuh. Makanya gue bisa seperti sekarang karena gue cuma fokus satu gue. Oke. Orang banyak kira Holy Wings gue involve. Ya gue manajemen ya. Tapi itu in the grander scale of things tuh investasi secara finance, finansial, pure finansial. Gue nggak ada keterikatan, gue nggak ada ini pure finansial. Udah berarti kalau lu harus nurunin ke keluarga lu harus punya keluarga dulu deh. Harus. Dulu Timothy itu nggak mau punya keluarga kata dia. Dia hidupnya sentral. Itu gue yang belum sebijak sekarang. Oh asik, sedewasa sekarang ya. Karena lu harus, berarti kan untuk bisa menjebatani itu semua, lu harus punya istri yang benar-benar bisa run foundation ini. Okay. Itu ya kemarin nanya. Gue mau bikin eternal fund. Gue nggak mau bikin dinasti gue cuma 100 tahun. Gue mau tahun 1000 tahun.